Shalom. Terpujilah Allah yang sampai saat ini menyatakan kuasa-Nya melalui karya Roh Kudus, sehingga kita dimampukan untuk bersekutu bersama-sama di hadapan Tuhan. Dalam persekutuan ini dengan hikmat Allah, mari dengan iman dan sukacita kita nyatakan syukur dan pujian kita atas segala berkat dan kemurahan-Nya. Dengan doa dan pengharapan untuk tuntunan firman-Nya yang akan disampaikan kepada kita dalam tuntunan tema iman dan doa. Saya jemput jemaat berdiri, mari kita menikmati perjumpaan dengan Allah lewat pujian PKJ 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Salam damai dan besertamu juga. Mari kita bermazmur dari Mazmur 91 ayat 13 sampai 17 dengan cara berbalasan. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hambamu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setiamu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari Engkau menindas kami. Seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka, dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami.
dan teguhkanlah perbuatan tangan kami, ya perbuatan tangan kami, teguhkanlah itu. Kita angkat pujian dari Mazmur 122 ayat 1. Jemaat berdiri. Mari dengarkan, hayati dan lakukan perintah untuk mengasihi dari Markus pasal 12 ayat 30 dan 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap perbuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Dalam perjalanan hidup kita dari hari ke hari, terkadang kita banyak melukakan hati Tuhan. Karena itu di hari yang dikuduskan Tuhan ini, mari dengan penuh kerendahan hati kita bersama-sama datang mengaku dosa, sembari mendengarkan berita anugerah daripadanya. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang maha mulia dan telah menciptakan kami manusia dengan penuh kemuliaan, kami menyadari dan mengakui bahwa dalam hidup ini
kami seringkali tidak menghormati kemuliaan Tuhan dan tidak menghargai kemuliaan pada diri kami. Pikiran, tutur kata, dan perbuatan kami acap kali tidak menyatakan bahwa kami ini ciptaan yang mulia. Karena itu kami mohon Tuhan mengampuni kami. Ampunilah dan kasihanilah kami ya Tuhan. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kau perkasa, kau lemah. Ini doaku tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat padamu. Dalam dunia yang gelap, bila aku tenggelam, tangan siapa terentang? Hanya Kau Tuhan, hanya makin akrab padamu. Yesus, ini doaku tiap hari, Tuhanku, biar aku dekat padamu. Saatnya kita akan bersama-sama membaca dan menghayati firman Tuhan, yang sebentar kita akan baca dari beberapa bagian bacaan firman Tuhan yang telah disediakan. Yang pertama dari Amos pasal 5 ayat 7 sampai 13. Kemudian bacaan yang kedua Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai 16 yang akan menjadi bahan utama perenungan kita. Dan dari Injil menurut Markus pasal 10 ayat 17 sampai 31. Tapi sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Di hari yang Engkau kuduskan ini ya Tuhan, kami umat-Mu kembali mempersekutukan diri di dalam roh untuk menyembah Engkau. Baik kami yang ada di dalam bait-Mu yang kudus ini, maupun jemaat-Mu yang secara live streaming mengikuti ibadah dari rumah dan dari tempat-tempat lain. Puji-pujian, hormat dan kemuliaan
hanya patut kami persembahkan kepadamu. Karena Engkaulah kami semua masih eksis menjalani hidup kami hingga saat ini. Kami syukuri semua kasih karunia Tuhan untuk kami yang memungkinkan kami boleh berjumpa lagi dengan Tuhan, baik dalam persekutuan dengan orang-orang percaya, terlebih khusus berjumpa Tuhan melalui firman-Mu. Kebenaran firman-Mu saat ini akan dibacakan, akan diuraikan, dan juga akan kami renungkan bersama. Dalam keterbatasan kami untuk memahami dan mengerti firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu akan membimbing kami semua untuk dapat mengerti dan mengenal firman-Mu dengan baik dan benar. Karena itu berfirmanlah ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang pertama terambil dari Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan 13. Amos pasal 5 ayat 7 sampai dengan 13 dengan judul Melawan Perkosaan Keadilan. Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ibu dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah. Dia yang telah membuat bintang Kartika dan bintang belantik, yang mengubah kekelaman menjadi pagi dan yang membuat siang gelap seperti malam. Dia yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan, itulah namanya. Dia yang menimpakan kebinasaan atas maut, atas kuat, sehingga kebinasaan datang atas tempat yang berkubu. Mereka benci kepada yang memberi teguran di pintu gerbang, dan mereka keji kepada yang berkata dengan tulus ikhlas. Sebab itu, karena kamu menginjak-injak orang yang lemah dan mengambil pajak gandum daripadanya, sekalipun kamu telah mendirikan rumah-rumah dari batu pahat, kamu tidak akan mendiaminya. Sekalipun kamu telah membuat kebun anggur yang indah, kamu tidak akan minum anggurnya. Sebab aku tahu bahwa perbuatanmu yang jahat banyak dan dosamu berjumlah besar. Hai kamu yang menjadikan orang benar terjepit, yang menerima uang suap, dan yang mengesampingkan orang miskin di pintu gerbang. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu, karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari Ibrani pasal 4 ayat 12 sampai ayatnya ke 16. Firman Tuhan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus,
anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Hosiana, 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 Hosiana. Firman Tuhan menurut Injil Markus pasal 10 ayat 17 hingga ayatnya yang ke-31. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, menghormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia, hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi
banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Demikian firman Tuhan. Kurre Sumangapur. Datang pada tahta kasih karunia. Tema kita hari ini. Jadi bukan iman dan doa. Datang pada tahta kasih karunia. Itu tema kita hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang tahta atau tronos dalam bahasa Yunani, itu artinya kita berbicara tentang kekuasaan. Kita berbicara tentang kedudukan dalam masyarakat, atau kita berbicara tentang kedaulatan. Dan Bapak, Ibu, saudara-saudara, kata tahta itu hanya selalu dihubungkan dengan para raja atau dengan Tuhan Allah sendiri. Karena hanya raja-rajalah yang memiliki kekuasaan. Hanya raja-rajalah yang memiliki kedudukan tertinggi di dalam masyarakat, yang memiliki kedaulatan untuk memerintah dan menjadi hakim selain Tuhan. Nah, terkait khusus dalam kaitan dengan Tuhan, di sini penulis kitab Ibrani memperkenalkan tahta Allah di dalam satu pribadi, yaitu di dalam pribadi Yesus Kristus, yang disebutnya sebagai tahta kasih karunia. Dan yang juga disebutnya sebagai Imam Besar Agung. Di dalam dan melalui Yesus sebagai Imam Besar Agung, Tuhan Allah telah menyatakan kuasanya. Tuhan Allah telah menyatakan kuasa kasih-Nya untuk mau menolong dan membebaskan manusia dari belenggu kuasa dosa. Sebagai Imam Besar Agung, menurut penulis Ibrani, Yesus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Ia juga sama dengan kita, telah dicobai, tetapi dalam hal ini, kata penulis Ibrani, Yesus tidak berbuat dosa.
Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, penulis kitab Ibrani di sini mengajak kita untuk mau datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia itu. Atau mengajak kita mau datang menghampiri Yesus dengan penuh keberanian, supaya oleh Dia, oleh Yesus, kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya, yaitu keselamatan yang datang dari Allah. Nah, sebagai imam besar agung bagi kita, Yesus telah mempersembahkan seluruh hidupnya untuk kita. Ia rela mati sebagai korban tebusan dosa bagi kita, agar lewat pengorbanannya di atas kayu salib, dengan beriman kepadanya, kita memperoleh keselamatan. Kita memperoleh mahkota kehidupan di dalam tahta kerajaan Allah. Oleh penulis kitab Ibrani di sini menegaskan kepada kita bahwa kini kita sekarang telah mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Artinya Yesus itu berkuasa melintasi langit, artinya tidak dibatasi oleh apapun. Dia berkuasa atas semuanya. Karena itu, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita itu, yaitu berpegang pada pengakuan Yesus sebagai Tuhan yang telah berdaulat penuh, baik di bumi ini maupun di sorga. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jangan lagi ada iman lain yang menggantikan iman kita kepada Yesus. Karena Yesus yang adalah imam besar agung itu sudah berkorban untuk saya dan saudara-saudara. Sudah berkorban untuk kita satu kali untuk selama-lamanya. Sehingga Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita dan dari latar belakang manapun kita, dari latar belakang hidup yang buruk sekalipun, jika kita mau datang kepada Yesus dan dengan berani mau menghampirinya, Dia akan menerima kita. Dia akan menerima saya dan saudara-saudara dan menyambut kita untuk diterima masuk dan hidup di dalam tahta kasih karunia Allah, yang adalah simbol dari Yesus itu sendiri. Dia adalah Tuhan seperti yang dikatakan Nabi Amos. Dia adalah yang maha kuasa, yang mampu melihat segala sesuatu
yang ada, baik yang nampak oleh mata kita maupun yang tidak nampak oleh mata kita. Di dalam Dia atau di dalam Yesus, oleh karena Dia berkuasa penuh, maka tidak ada lagi yang terselubung. Tidak ada lagi yang tersembunyi di hadapan Yesus. Semua terlihat. Oleh karena itu, Dia diberi kuasa. Kuasa untuk menjadi hakim bagi siapapun, bagi kita yang akan menghakimi kita. Oleh karena itu, sekali lagi, jangan lagi ada iman lain yang menggantikan iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya sudah berkorban untuk kita satu kali untuk selamanya. Sehingga siapapun kita, dari latar belakang manapun kita, dari latar belakang hidup yang seburuk apapun kita, jika kita mau datang kepadanya, dan jika kita berani datang kepadanya, menghampiri Dia dengan penuh kerendahan hati, yakinlah bahwa Dia akan menerima dan menyambut kita. Sakeus yang adalah seorang kepala pemungut cukai, yang juga disebut dan dikenal sebagai orang pendosa, tatkala dia datang dan mau memberikan diri, memberanikan diri menghampiri Yesus dengan caranya sendiri. Saudara-saudara tahu, Sakeus orang yang pendek, dia berani menghampiri Yesus dengan caranya, dengan memanjat pohon ara. Dan Yesus melihat iman yang besar ada pada Sakeus. Karena itu Yesus mengatakan, "Hai Sakeus, turunlah, aku akan ke rumahmu." Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, tak perlu lagi kita takut datang kepada Yesus. Hampirilah Dia, hampirilah Yesus dengan penuh keberanian, dalam satu keyakinan iman bahwa Dia itu adalah Tuhan menurut pengakuan iman gereja Toraja. Akuilah Dia bahwa Dia itulah Tuhan, Anak Allah yang hidup, yang berkuasa untuk menyelamatkan. Dia adalah tahta karunia Allah. Di dalam Dia kita yang berdosa, kita yang tidak layak, kita yang tidak pantas di hadapan Tuhan akan dilayakkan. Oleh karena itu, jangan gantikan iman kita itu dengan yang lain, dengan apapun, entah kuasa yang kita miliki di bumi ini, entah harta benda yang ada pada kita.
Karena semua itu tidak akan bisa dan tidak akan pernah menyelamatkan kita. Malah justru kekuasaan, harta benda, baik yang telah disebutkan oleh Nabi Amos tadi maupun yang disebutkan dalam penginjil Markus tadi tentang orang kaya. Justru itulah yang kadang-kadang bisa membuat kita berbalik hati untuk tidak percaya kepada Tuhan. Dan karena itu jangan kita lagi menggantungkan diri, menggantungkan hidup kita dengan apapun yang ada di bumi ini. Entah itu kuasa, entah itu harta benda. Tetapi gantungkanlah hidupmu, gantungkanlah hidup kita pada keyakinan kepada tahta kasih karunia Allah yang telah dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Karena Dia sudah berkorban untuk kita. Dia telah menjadi imam besar bagi kita. Pengorbanan sebagai penghapus dosa dulu yang dilakukan dengan hewan atau binatang itu digantikan oleh darah dan tubuh Yesus. Menjadi korban demi untuk menyelami dan mengalami kondisi-kondisi seperti yang kita alami setiap saat. Jadi Yesus itu paham, Yesus itu mengerti kondisi dan keadaan kita manusia. Dan karena itu Dia masuk dengan cara itu. Mau menderita, mau mengalami penghinaan demi kita yang dikasihinya. Dan dengan iman kita kepada Yesus Kristus, keselamatan itu dijamin untuk kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jadikanlah Kristus sebagai yang utama dalam hidup saudara. Dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kristus harus di atas semua-muanya. Termasuk di atas dari apa yang paling kita sayangi, apa yang paling kita cintai, yaitu nyawa kita. Demi Kristus, kita pun siap untuk mati. Karena Kristus itu sudah terlebih dahulu berkorban untuk kita sebagai imam besar agung untuk menyelamatkan kita. Karena itu dalam menjalani kehidupan kita ini tidak ada yang utama selain Kristus. Karena itu penginjil Markus menasihati kita, jangan karena orang tua kita, ayah kita, ibu kita, saudara kita, atau karena ladang sebagai simbol harta benda kita yang membuat kita berpaling atau meninggalkan tahta kasih karunia Allah
yaitu Yesus Kristus, Tuhan. Di zaman akhir ini, penderitaan, tantangan, penganiayaan pasti akan kita hadapi. Pertanyaan bagi kita, apakah kita akan tetap setia? Mau menjadikan Kristus Tuhan yang adalah tahta kasih karunia Allah itu menjadi bagian dari hidup kita setiap hari? Jawabannya tergantung dari keteguhan iman kita. Dan ini adalah pilihan. Tetapi hari ini saya sebagai hamba Tuhan mau terus mengingatkan kita agar kita harus menempatkan Kristus di atas segala-galanya. Kristus yang paling utama dari semuanya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Saya menjemput jemaat. Mari kita bersama-sama teduhkan hati, kita masuk dalam ruang teduh. Kita kembali bersama-sama secara pribadi menghayati firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan hari ini. Kiranya dalam kekokohan iman kita tetap menjadikan Kristus sebagai pokok iman kita dalam menjalani hidup sehari-hari. Dia adalah tahta kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita untuk menjadi jalan bagi kita memiliki kerajaan Allah. Mari kita bersama-sama berdoa menurut doa yang diajarkan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lama. Amin. Saya menjemput jemaat berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad. Kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut versi pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang sama-sama dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur kita untuk kemuliaan Tuhan sambil kita membaca Mazmur 118 ayat 29. Jauhkanlah jalan dusta daripadaku dan karuniakanlah aku Taurat-Mu. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 298 bait 1, 3, 5. Padamu
Mari kita satukan hati, kita bersama-sama menaikkan syafaat dan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan pujian dan ungkapan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan. Sebab sejenak waktu ini Tuhan telah bersama-sama dengan kami, menguatkan dan menuntun kami semua dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang telah kami dengarkan hari ini akan menjadi bagian dalam menjalani kehidupan setiap hari untuk menyongsong kedatangan Tuhan pada kali yang kedua. Kami terus berserah diri kepada Tuhan dan mengakui Engkau, ya Yesus, sebagai Tuhan dan Allah kami yang telah diberi kuasa baik di sorga maupun di bumi, yang telah memegang tahta kasih karunia Allah untuk menyelamatkan kami. Mampukan kami ya Tuhan, dengan kekuatan Roh-Mu untuk terus mempertahankan Kristus Tuhan sampai Engkau datang pada kali yang kedua, menyempurnakan keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Berkati kami semua, jemaat-Mu, jemaat keramat, di dalam menjalani kehidupan keseharian kami, dalam berbagai aktivitas yang kami lakukan, yang Tuhan telah percayakan kepada kami, baik dalam pelayanan kami, maupun dalam mengangkat tugas dan pekerjaan kami, baik di kantor, di perusahaan, di tempat kerja dimanapun kami bekerja, maupun dalam aktivitas belajar bagi anak-anak kami. Tuhan berkati semua yang kami buat, sehingga apapun yang kami lakukan, semua kami lakukan untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan, kami mohon melalui kerja dan usaha yang kami lakukan setiap hari, Tuhan akan mencukupkan kami dengan segala keperluan dan kebutuhan kami. Sebab kami percaya Engkau adalah sumber segala pengharapan kami. Daripadamu lah semua keperluan dan kebutuhan kami. Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan bagi kami. Khususnya dalam menghadapi masa-masa krisis yang hingga hari ini masih terus kami alami karena dampak corona. Biarlah dengan kekuatan firman-Mu kami terus diyakinkan bahwa dalam situasi dan keadaan apapun kami percaya Tuhan selalu ada dan selalu hadir bersama-sama dengan kami. Bapa di sorga, Engkau tahu dan Engkau melihat pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-Mu. Baik saudara-saudara kami yang hingga hari ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami dan derita, sebagaimana yang tertera di dalam buku warta jemaat. Semuanya kami datang bawa kepadamu dengan satu pengharapan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua penderitaan, penyakit yang dialami boleh pulih, boleh sembuh kembali. Kami pun juga berdoa untuk duka yang dialami oleh jemaat-Mu, khususnya dalam pekan ini. Ada 2 keluarga, ada 3 keluarga yang telah mengalami duka karena ditinggalkan oleh
orang tua yang mereka kasihi. Kami berdoa untuk Ibu Mike Tiondo bersama dengan saudara Bapak Yakob dan juga Ibu Lisa yang masing-masing ditinggalkan oleh orang tua mereka karena telah pergi memenuhi panggilan Tuhan. Tuhan hiburkan dan kuatkan mereka selalu sehingga kematian tidak menjadi sesuatu yang akan memutuskan pengharapan mereka kepadamu. Tetapi justru dengan peristiwa kematian mereka semakin teguh kokoh mendekatkan diri ke hadapan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan untuk begitu banyak lagi pergumulan baik terkait dengan persoalan pemenuhan kebutuhan hidup. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami jemaat-Mu. Mereka yang terkena PHK, mereka yang hingga saat ini masih dalam pengangguran, kami percaya satu saat nanti Tuhan akan bukakan peluang dan kesempatan kerja bagi mereka semua. Walaupun dalam menjalani hidup ini ada berbagai duka yang kami alami, tapi kami tidak menafikan kasih Tuhan di dalam hidup kami yang terus mengalir, kami boleh nikmati dan alami. Terlebih khusus pemeliharaan Tuhan bagi sejumlah saudara-saudara kami sepanjang pekan ke depan, yang Tuhan telah akan tambahkan masing-masing usia 1 tahun lagi sesuai dengan nama mereka yang ada di dalam buku Warta Jemaat. Tuhan sempurnakan sukacita mereka atas pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan. Demikian pun juga atas sukses-sukses lain, kenaikan pangkat, jabatan, kenaikan sekolah, lulus, bahkan mendapatkan pekerjaan dan berbagai-bagai sukacita, terutama pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga sebagai pasangan suami istri yang terus semakin membaik. Kami syukuri ya Tuhan. Biarlah dengan peristiwa-peristiwa ini jemaat-Mu akan semakin mengerti dan paham untuk mengucap syukur. Bapa di sorga, sempurnakanlah kehidupan kami semua dalam kesetiaan dan ketaatan kami kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu adalah sumber segala pengharapan kami. Kami berdoa juga ya Tuhan untuk berbagai-bagai peristiwa lain yang terjadi di bumi ini, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami oleh karena bencana alam, khususnya yang telah terjadi dan dialami oleh saudara-saudara kami di wilayah Walendrang, Batu Sitanduk. Tuhan, bagi mereka yang korban bencana, Tuhan hiburkan, kuatkan segala keperluan dan kebutuhan mereka karena akibat dari bencana ini. Biarlah Tuhan yang mencukupkan, yang mendatangkan dari berbagai tempat. Bapa di sorga, kami berdoa untuk rencana sidang klasis, sidang Sinode Am Gereja Toraja yang akan dimulai pada tanggal 18 bulan Oktober ini. Tuhan, Engkau berkati semua rencana ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, dan akan mengeluarkan berbagai keputusan
juga memilih dan memutuskan pemimpin untuk memimpin gereja 5 tahun ke depan. Tuhan, semua utusan dari klasis wilayah, Tuhan persiapkan mereka semua. Demikian pun juga kami berdoa untuk rapat anggota anak-anak kami, PPGT Jemaat Keramat yang dimulai sejak kemarin hingga hari ini. Tuhan berkati, biarlah semuanya dapat berjalan dengan baik dan akhirnya mereka akan mengambil keputusan dan menghasilkan pengurus yang baru untuk menjalankan kepemimpinan, kepengurusan PPGT 2 tahun ke depan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan berkati, biarlah bangsa ini menjadi bangsa yang aman dan damai. Semua masalah-masalah, persoalan-persoalan dan pergumulan-pergumulan bangsa, kami mohon Tuhan berikan solusi jalan keluar bagi kami, agar bangsa ini tetap menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk menikmati hidup dan memuliakan nama Tuhan. Para hamba-hamba Tuhan, para pemimpin kami yang Tuhan telah pilih, baik presiden dan wakil presiden, pembantu presiden, para menteri, dan lembaga-lembaga tinggi negara lainnya. Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Jadikan mereka sebagai alat-Mu untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat bangsa Indonesia. Kami percaya Tuhan bahwa mereka adalah pilihan Tuhan untuk mendatangkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang pekan ke depan, bahkan seterusnya. Berkenan Tuhan mendengarkan kami, mengabulkan doa kami, karena kami berdoa hanya di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saya mengundang jemaat berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, maka dengarkanlah terlebih dahulu petunjuk hidup baru dari Ulangan 6 ayat 16 sampai 17. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Setiamu Tuhanku. Suka di saat
saudara-saudara, pergilah dalam iman yang sungguh dan datang selalu pada tahta kasih karunia untuk mengalami kelegaan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimohon kesabarannya sebentar untuk mendengarkan beberapa penekanan warta jemaat. Majelis Jemaat mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat kepada seluruh warga jemaat yang mengalami persekutuan dengan Tuhan dalam ibadah hari Minggu saat ini. Jika ada anggota jemaat yang membutuhkan pelayanan, dapat menghubungi kantor gereja atau kepada majelis gereja. Bersyukur kepada Tuhan yang telah mengutus hamba-Nya, Bapak Pendeta Amos Patadungan, yang telah melayani ibadah hari Minggu saat ini. Semoga Tuhan senantiasa memberkati Bapak beserta dengan keluarganya dalam pelayanannya. Bersyukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan semua yang telah melayani hari ini, baik majelis yang bertugas, kantoria, pemain musik, operator, multimedia, dan live streaming, dan operator. Ibadah hari Minggu sudah tertera di dalam warta jemaat kita masing-masing, mohon dibaca dan diteliti dengan baik-baik. Protokol kesehatan tetap kita patuhi, walaupun di DKI dinyatakan bahwa COVID-19 sudah di titik nol. Apa benar apa tidak? Saya cuma nonton di televisi. Begitupun juga Komisi Ibadah dan Liturgi sudah ada di dalam warta jemaat, mohon dibaca. Ibadah PWGT. Ibadah PWGT secara virtual via Zoom akan dilaksanakan pada hari Minggu 16 Oktober 2021 pukul 16 WIB. Petugas ibadah pengurus PWGT, pelayan firman Bapak Penatua Andarias Pongbija, pelaksana sektor Kebun Baru Cilincing. Bagi saudara-saudara kita yang dalam kelemahan tubuh seperti tadi sudah didoakan oleh Bapak Pendeta, kita dukung bersama-sama. Juga yang berduka cita, saudara kita Ibu Mike Tiondo bersama dengan keluarga sudah didoakan sama Bapak Pendeta. Kita dukung bersama-sama dalam doa agar saudara kita tetap kuat di dalam iman. Begitu juga dengan yang berulang tahun, kita bersyukur bersama-sama bahwa saudara-saudara kita yang berulang tahun ditambahkan oleh Tuhan 1 tahun lagi umurnya. Ya, kita ikut bersuka cita, berbahagia bersama-sama. Semoga panjang umur, yang pasti diberkati Tuhan. Tim kerja ibadah Natal PWGT KPJ 2021 dan HUT PWGT yang ke-56. Penanggung jawab PWGT Jemaat Kramat, penasehat pengurus PWGT Klasis Pulau Jawa, penasehat PWGT Jemaat Kramat, Bapak Pendeta Amos Patadungan, Ibu Pendeta Yulia Tangalayu. Ketua Ibu Reti Kori Pasande Talama,
Sekretaris Ibu Andrianta Teja, Bendahara Ibu Arung Nurung. Seksi-seksi multimedia Bapak Immanuel Muson dan Saudara Yolanda Solu. Acara dan ibadah Ibu Berni Sapan, Ibu Nolina Ertandiarang, Ibu Vita Bata. Usaha dana, nah ini yang penting ini, Ibu Alfrida Parura dan Koordinator Sektor Dekorasi dan Dokumentasi Ibu Ludia Ermasa, Ibu Lince Kaisi. Konsumsi Ibu Miketi Wondo dan Ibu Reni Masola. Keamanan Bapak Yohanes Pata. Ada berita pernikahan nih. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah Saudara Regen Endang dan Saudari Sintia Yola Siahaya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 jam 12 di GKII Getsemani, Jalan RE Marta Dinata, Gang Pelita, Tanjung Priuk. Mohon doa dari warga jemaat. Bukan anggota jemaat kita, tapi mungkin ada keluarga barangkali yang mau hadir dalam pernikahan tersebut. Sekian warta jemaat kita pada siang hari ini. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita mau nyanyi dari nyanyian syukur NKB 9195 Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.